Dibaca lagi materinya tentang wawancara. Sudah? Nah, bisa kita pahami wawancara itu apa tadi? Pengertian dari wawancara? Tanya jawab antara satu orang atau lebih. Itu dinamakan dengan wawancara. Pewawancara. Apa? Pewawancara. Beda ya. Wawancara itu apa? Kegiatannya wawancara. Kemudian pewawancara apa? Ya, pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Nah, kemudian kalau narasumber, orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan pewawancara. Jadi, narasumber itu adalah orang yang dimintai jawaban. Kalau wawancara tadi kan aktivitasnya, kegiatannya namanya wawancara. Pewawancara adalah orangnya, orang yang mewawancarai namanya pewawancara. Kalau narasumber apa? Orang yang dimintai jawaban oleh si pewawancara atau informan, sumber informasi. Kemudian syarat-syarat wawancara apa saja? Ayo, syarat-syaratnya. Ada pewawancara. Ya, yang pertama ada pewawancara atau wartawan. Yang kedua, ya, yang ketiga ada bahan yang dipertanyakan. Kalau dari ketiganya ini salah satu tidak ada, berarti tidak akan terjadi, nggak bisa wawancara karena harus ada pewawancaranya, harus ada narasumbernya, dan ada bahan yang harus dipertanyakan, ada topiknya, ada topik pembicaraannya, seperti itu. Nah, kemudian wawancara terdapat 3 jenis, apa saja? Ya, wawancara bebas, wawancara terpimpin, dan wawancara bebas terpimpin. Bedanya apa itu ketiganya? Wawancara bebas. Wawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden, kepada narasumbernya. Kemudian yang kedua, wawancara terpimpin apa? Iya. Yang ketiga, wawancara bebas terpimpin. Bagaimana? Mengkombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin. Ya. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh data dan informasi yang akurat oleh narasumber, dari narasumber, dengan mengadakan serangkaian pertanyaan kepada narasumber. Jadi ada tanya jawab, ada interaksi antara pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang akurat. Kemudian tahap-tahap wawancara apa saja? Tahap-tahapnya apa saja? Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Yang ketiga, tahap penyusunan hasil wawancara.
bicarakan lebih dulu dengan orang yang lebih mengerti. Nah, kemudian agar dapat menyusun daftar pertanyaan dengan baik, apa saja yang perlu diperhatikan? Apa saja? Menentukan topik pembicaraan. Jadi harus menyusun dulu apa topiknya yang mau ditanyakan. Kemudian yang kedua, memilih narasumber. Nah, pilihlah narasumber yang memiliki data atau informasi. Karena tujuan dari wawancara itu apa? Mendapatkan data dan atau informasi yang akurat, yang valid, yang betul, yang benar, sesuai dengan fakta. Kemudian yang ketiga, menentukan informasi yang dibutuhkan. Nah, informasi yang dibutuhkan dalam wawancara itu ada berapa? Yang ini, yang 5W plus 1H. Apa saja? Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, sekarang Mbak mau tanya, kalian biasanya kalau lihat wawancara itu di mana? Di TV ya. Kalau berita itu kan di TV, terus di acara kayak talk show itu kayak Najwa, makan Najwa. Siapa yang pernah nonton? Iya, nah itu namanya wawancara ya. Ada pewawancara dan ada narasumber atau informasi. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nah, sekarang biar lebih paham lagi, boleh mengerjakan halaman 4. Nah, halaman 4 itu bisa buat tugas di rumah ya. Ya, buat tugas di rumah silahkan kerjakan di buku tugas. Kemudian minggu depannya bisa kita koreksi bersama. Pembelajaran hari ini bisa dipahami? Bisa. Ada enggak yang mau ditanyakan tentang materi hari ini? Berarti sudah paham semua ya? Sudah, oke. Kita cukupkan saja pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian paham ya, dipelajari lagi materinya ya. Pelajari lagi, belajar. Jangan tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Maskernya dipakai, dan kalau pulang ke rumah jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas lain. Begitu ya? Oke. Terima kasih pembelajaran pada hari ini.